Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Salah satunya dimudahkan kita datang ke tempat mulia ini, ke mushola tercinta, mushola Al-Amir. Semoga langkah kaki kita menuju tempat ini, tiap langkah Allah tambahkan pahala untuk kita. Tiap langkah Allah ampuni dosa-dosa kita. Tiap langkah pula Allah angkat derajat kita. Dan semoga karena niat kita tidak hanya sholat subuh kemudian dilanjutkan untuk duduk di majelis ilmu, kita mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Itulah salah satu tauhid yang harus kita yakini, bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi mulia, dan kita diperintahkan untuk berdoa dengannya. Berarti kita juga diperintahkan untuk mengkaji dan mempelajarinya. Dari nama-nama Allah yang sangat banyak yang hanya Allah yang tahu, ada 99 yang kita disuruh untuk menghafalnya, banyak sekali tentunya. Setiap nama mengandung sifat, dan kadang-kadang ada sifat yang tidak ada namanya. Pagi ini kita akan membahas satu nama dan sifat Allah yang sangat besar, yang dengannya kita banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tergantung kepada Allah. Yaitu nama Allah Al-Fattah. Disebutkan di dalam surat Saba ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Katakanlah, Rabb kami mengumpulkan di antara kami, kemudian memutuskan di antara kami dengan benar. Dan Allah adalah Al-Fattah, Maha memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Al-Alim, Maha mengetahui.
Disebutkan juga di dalam surat Al-A'raf ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, putuskanlah perkara di antara kami, hakimilah di antara kami dan antara kaum kami dengan sebenar-benarnya, sedangkan Engkau adalah sebaik-baik yang memutuskan perkara. Jadi ada kalau yang kata fathahnya itu ya, ada di surat Saba ayat 26 tadi. Terus kemudian kata fatih, khairul fatihin ada di surat Al-A'raf ayat 89. Kemudian ada di ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kepada sifat ini. Aslinya kata fataha yaftahu itu membuka. Tetapi ternyata nanti kata al-fattah ini memiliki banyak makna. Ya. Yang kita tahu selama ini mungkin kata al-fattah itu yang maha membuka pintu-pintu kebaikan. Fataha yaftahu membuka. Kalau alat untuk membuka namanya miftah. Miftah itu kunci. Miftahul jannah, kunci surga. Ada nggak orang namanya gitu? Miftahur Rahman. Kalau orang namanya Miftahul Jannah, dia harus berbuat baik terus. Kalau Miftahul Jannah kok berbuat jahat, berarti bukan kunci surga. Ini kata fattah. Nah, dari kata al-fattah ini, ya, kita bisa memahami banyak makna. Yang pertama, mana al-fattah itu adalah al-hakim alladzi yaqdi baina ibadihi bil haqqi wal adli bi ahkam. Hakim yang memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Memutuskan perkara di antara yang terjadi di antara para hambanya seadil-adilnya. Itu makna yang pertama. Seperti tadi, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya, putuskanlah perkara di antara kami dan antara kaum kami, karena Engkau adalah sebaik-baik hakim yang memutuskan perkara. Hakim yang seadil-adilnya dalam memutuskan perkara. Ini makna yang pertama kata al-fattah, yaitu hakim yang adil yang memutuskan perkara antara hambanya dengan seadil-adilnya. Di sini pun kita merasa berbesar hati. Sekiranya kita tidak mendapatkan keadilan di dunia, nanti pasti Allah akan mengadili seadil-adilnya. Justru seringnya di dunia kita tidak mendapatkan keadilan, betul tidak? Keadilan sosial bagi kata siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia atau bagi para pejabat saja? Bagi orang kaya saja. Tetapi kalau di akhirat nanti Allah yang memutuskan perkara seadil-adilnya. Karena di sana nanti dibuka, diungkap semua. Apakah ada orang yang bohong di akhirat nanti? Mereka berusaha bohong, tapi langsung dibantah sama Allah. Kayak orang yang riya itu kan, Bu.
Dikasih nikmat terus, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Aku lakukan ini semua karenamu ya Allah. Dibantah, kadzabta, dusta kamu, ya kan? Malah orang kafir itu pengen menyuap. Kebiasaannya di dunia nyuap, pengen juga di sana nyuap. Di sana itu dia pengen menebus dosa dan kesalahan supaya dia diazab itu dengan apa? Anak-anaknya, istrinya, saudara-saudaranya. Kalau perlu seluruh manusia di muka bumi, nggak akan bisa. Yubassarunahum yawadul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani wa sahibati dan seterusnya itu. Waman fil ardi jami'an kalau bisa seluruh manusia di dunia dia digunakan untuk tebusan agar dia selamat. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha ladha, sungguhnya itu adalah neraka ladha yang nazza'atal lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala, ya, memanggil orang yang berpaling dan jadi ini makna yang pertama dari kata fattah. Jadi nanti Allah akan memenangkan kebenaran dan orang yang berada di atas kebenaran di akhirat nanti. Ya, kalau tidak di dunia ya di akhirat. Begitu. Bahkan hari akhirat itu salah satunya disebut dengan Yaumul Fathi. Hari diputuskannya perkara dengan seadil-adilnya. Ya, itu ada di surat Sajdah. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Qul yaumal fathi. Katakanlah, mereka mengatakan kapan hari keputusan ini, al-fathu ini. Maka dikatakan qul yaumal fathi, hari diputuskannya perkara ini. Ya, Allah tolong orang-orang yang benar, Allah hukum orang-orang yang salah. La yang faul ladzina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Surat As-Sajdah ayat 28-29. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari kata Al-Fattah adalah Allah yang maha membuka pintu-pintu kebaikan, pintu rahmat kasih sayang, pintu rizki, dan pintu-pintu kebaikan. Ya, pintu ilmu, pintu apalagi kemudahan, pintu semua pintu kebaikan. Itu arti Al-Fattah. Makanya ada yang berdoa, Ya Fattah, ya Allah yang maha membuka. Iftah lana abwaba kulli khair. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu seluruh kebaikan. Masya Allah. Yang paling utama di antara pintu-pintu kebaikan itu adalah pintu rizki. Kebanyakan orang kan yang diminta pertama apa, Pak? Ya Allah, rizki yang banyak, kayak mau hidup berapa lama aja. Boleh minta rizki, tapi minta rizki yang berkah. Jangan hanya banyak. Tapi kalau banyak tapi berkah, bagus. Kalau banyak tidak berkah, malah menjerumuskan. Betul tidak? Banyak juga kalau nyarinya dengan cara yang curang juga nggak bisa memanfaatkan. Apa gunanya punya emas 74 kilo cuma disimpan di lemari, ya kan? Sekali-kali dipakai kalung gitu kan. Ditenteng kemana-mana gitu kan. Biar
Pokoknya Allah yang membuka pintu rizki, tapi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau minta rizki itu hanya dibatasin. Rizkon toyiban. Toyiban itu halal, toyib. Karena kalau cuma minta rizki yang banyak, banyak orang yang terjerumus. Karena nanti ada di dalam pembahasan ini salah satu makna Al-Fatah ini nanti Allah bukakan pintu tetapi menjerumuskan, pintu istidraj. Pilih mana ibu-ibu, rizki banyak tapi berkah atau rizki sedikit tapi riba, pilih mana? Hah? Ya sudah kalau gitu ya, mintanya yang banyak tapi yang berkah, sudah dikit haram pula ya kan. Ini makna yang kedua, Allah yang membuka pintu-pintu kebaikan, yaitu salah satunya rizki. Saya tanya, Allah itu ngasih rizki yang kita butuhkan, kita perlukan, atau yang kita inginkan? Kalau manusia dituruti apa yang diinginkan, kacau tidak? Apalagi nafsu yang tidak pernah kenyang. Kita berdoa kepada Allah berlindung daripada nafsu yang tidak pernah kenyang. Kata Rasulullah, kalau laukan alibni Adam wadin min dhahab, kalau anak manusia itu punya satu lembah emas, dia pengen lembah yang kedua. Kalau punya dua lembah emas, pengen lembah yang begitu kan secara nafsu. Nafsunya sih pengennya begitu. Tapi kalau nggak dapat ya akhirnya ya udahlah cukup aku ini aja. Padahal dia pengen banyak nggak dapat. Aku sih nggak perlu kaya-kaya, gini aja cukup. Dia pengen kaya dari dulu, nggak kesampaian. Kalau nurutin nafsu nggak ada kenyangnya. Makanya kalau berdoa pagi, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Itu pintu kebaikan yang pertama, pintu rizki. Karena rizki itu nanti ditanyanya dua, ya Bu ya, ditanyanya dua, Bu. Dari mana dan untuk apa? Khusus rizki ditanya dua, dari mana untuk apa? Dari mana itu cara mendapatkannya seperti apa? Terus untuk apa? Cara menggunakannya bagaimana? Karena ada orang nyari rizki caranya halal, tapi dipakai untuk maksiat. Ada tidak? Ada orang cara nyari rizkinya tidak halal, tapi dipakai untuk berbuat baik. Ada tidak? Hasil korupsi dipakai bangun masjid. Diterima tidak? Yang parah itu ada orang nyari rizkinya. Caranya tidak halal dipakai untuk berbuat maksiat. Wah, ini yang paling parah. Istilah orang Tanjung Priok, duit setan dimakan jin. Yang selamat hanya satu, orang yang nyari rizki dengan cara yang halal digunakan dalam kebaikan. Nih Bu, Allah yang membuka pintu rizki. Jadi belum tentu kalau ternyata Allah bukakan pintu rizki. Nyatanya ada orang dulu belum punya apa-apa, dia rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin pengajian. Giliran dikasih kekayaan, udah nggak sempat lagi karena dia sibuk ngitung duitnya ya kan. Udah nggak sempat lagi ke masjid, nggak sempat lagi ibadah. Pintu kebaikan yang kedua diantaranya adalah pintu rahmat kasih sayang Allah. Betapa butuhnya kita terhadap kasih sayang Allah. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita ini mungkin ya
tidak bisa berada selalu dalam kebaikan. Ini karena kasih sayang Allah. Allah sayangi kita, Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah kasih kebutuhan kita. Masya Allah. Pintu rahmat. Kita tidak bisa sedetik pun lepas dari rahmat kasih sayang Allah. Nggak bisa. Ya kalau kita bernafas itu kan berarti kita tergantung dari kasih sayang Allah. Allah yang kasih kita nafas. Zaman COVID itu udara mahal ya Pak ya. Orang harus pakai. Rahmat kasih sayang Allah itu luar biasa. Berikutnya di antara pintu kebaikan adalah pintu ilmu misalnya. Ya kalau kita tidak dikasih ilmu pasti kita tersesat. Betul tidak Pak? Iya kan? Iya. Petunjuk. Dari ilmu nanti menghasilkan petunjuk. Nah ini pintu kebaikan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta kepada Allah dibukakan pintu, mintalah dibukakan pintu-pintu kebaikan itu tadi semuanya. Karena Allah adalah Al-Fattah. Kalau Allah sudah tetapkan membukakan pintu kebaikan kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Ada di surat Fatir ayat 2. May yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmat kasih sayangnya, maka tidak ada orang yang bisa menahannya. Jadi Allah yang maha membuka pintu-pintu kebaikan, pintu rizki, pintu rahmat kasih sayang Allah, pintu ilmu. Semua yang tertutup darinya, maka Allah bukakan. Allah mudahkan sebab-sebabnya. Kalau ada hati yang tertutup, siapa yang mampu membuka? Pernah tidak menghadapi orang yang hatinya tertutup? Pernah? Pernah atau setiap hari? Kadang-kadang kita itu kalau ngadepin orang yang sudah hatinya sudah dikunci kan repot. Ya mintalah sama Allah supaya membukanya. Karena Allah yang maha membolak-balikkan hati, Allah yang membuka hati seseorang. Begitu juga mata hati. Kalau mata hati tertutup, Allah yang membukanya. Kalau kita berdoa, boleh mendoakan orang yang sulit untuk mendapatkan hidayah. Ya Allah, bukakanlah mata hatinya. Supaya dia bisa memandang kebenaran. Kadang-kadang yang buta bukan matanya, tapi apanya? Mana yang lebih berat? Buta mata di kepala sama buta mata hati. Makanya minta sama Allah supaya dibukakan. Biar dia bisa melihat kebenaran. Bisa menerima hidayah. Masya Allah. Ini Bu, kalau orang mendapatkan yang kedua ini, Allah sudah bukakan pintu-pintu kebaikan ini, maka nanti hati akan terbuka, orang mudah menerima kebenaran. Kalau ada orang sulit berarti Allah belum buka hatinya, Allah belum buka mata hatinya. Ini yang lebih berat. Di antara yang disifatkan untuk Rasulullah disebutkan dalam kitab Taurat bahwa salah satu sifat Rasulullah adalah bahwa Allah nanti akan membukakan dengannya, dengan Rasulullah itu, mata yang buta, telinga yang tuli,
dan hati yang tertutup. Nah, itu. Fungsinya Rasulullah diutus kan sehingga orang bisa mendapatkan hidayah. Arti yang ketiga dari kata Al-Fattah, yaitu An-Nasir li ibadihil mu'minin. Allah itu penolong. Allah menolong hamba-hambanya yang beriman. Kata Al-Fath, salah satu artinya adalah pertolongan dan juga kemenangan. Di Al-Quran ada surat Al-Fath. Sudah hafal atau belum? Nah, terus hafalnya apa? Orang Islam dari kecil, ya kan? Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Fathah itu bisa diartikan pertolongan atau kemenangan. Jadi makna yang berikutnya untuk kata Al-Fattah adalah Allah menolong hamba-hambanya yang beriman. Itu tadi yang dimaksud ayat tadi itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memudahkan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk merebut kembali kota Mekah yang sebelumnya beliau terusir. Nah pas Fathu Makkah itu Pak, orang-orang pada masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Bayangin dulu di sekitar Mekah, orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy menentang Rasulullah, memusuhi. Bahkan di sekitar Mekah itu ada tempat-tempat pemujaan, ada berhala-berhala. Salah satunya yang sering dikunjungi oleh orang Indonesia sekarang ini daerah yang namanya Taif. Di situ dulu ada berhala besar. Sekarang habis sudah jadi muslim semua. Ketika Allah bukakan, ya, Allah berikan kemenangan untuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mengenai kata Al-Fatah yang artinya pertolongan dan kemenangan ini, Allah juga berfirman di surat Al-Anfal ayat 19. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau kalian minta pertolongan kepada Allah untuk dimenangkan, maka telah datang kemenangan untuk kalian. Maksudnya, kalau kalian minta pertolongan, maka Allah akan datangkan pertolongan, kemenangan itu. Nasru minallahu fathun qarib. Ada juga Bu di surat As-Saff ayat 13. Nasru minallah wa fathun qarib. Kata Al-Fattah ini adalah pertolongan dan kemenangan. Pertolongan dan kemenangan itu dari siapa datangnya? Apakah dari kekuatan kita, jerih payah kita, atau dari Allah? Dari Allah. Iya. Makanya kalau kita itu dapat kemudahan, ditolong sama Allah, kita bilang Alhamdulillah. Tidak boleh sombong sama sekali. Nah, ada sebuah hadis cerita tentang di perang Khaybar. Di perang Khaybar itu Rasulullah akan menetapkan komandan perangnya besok pagi. Rasulullah mengatakan, "La'udhiyanna rayah ghadan rajulan." Ini royah itu bendera panji yang dibawa oleh komandan, pimpinan perang. Panji ini besok akan aku berikan kepada seseorang. Yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasul. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintai dia, dan nanti yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Wah, yaftahullah itu memberikan kemenangan, memberikan pertolongan dan kemenangan melalui tangannya. Ketika itu Bu, para sahabat semuanya pengen. Umar aja mengatakan, aku tidak pernah pengen
untuk dijadikan pemimpin kecuali malam itu. Kenapa? Karena ada dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka para sahabat itu pengen semuanya untuk dikasih. Wah, pas pagi-pagi mereka berharap untuk dikasih, untuk mendapat itu, apa namanya, panji, bendera. Dicari-cari sama Rasulullah, terus kok Ali nggak kelihatan? Ali di mana Ali? Ali di mana? Terus akhirnya dia sakit mata. Orang aslinya Ali itu hampir nggak berangkat perang karena sakit mata. Tapi akhirnya ikut berangkat, sakit mata, Masya Allah ya, luar biasa Bu. Sakit mata, berat loh, tetap ikut perang. Kita cuman pusing dikit aja paling langsung alasan ya kan. Maaf ya, aku nggak bisa kajian. Itu Ali, Masya Allah, dia berangkat, terus dicari, mana Ali? Sahabat jawab, dia sakit mata. Kata Rasulullah, coba bawa, datangkan ke sini. Akhirnya dibawa, terus Rasulullah meludah di matanya Ali. Masya Allah, ketika Rasulullah meludah di kedua matanya Ali, langsung sembuh fabari'ah. Masya Allah. Ini khusus Rasulullah Pak, jangan dicoba-coba Pak. Tolong ya, jangan salah paham. Ibu-ibu, orang sakit mata langsung cuh, jangan. Emang siapa ente ya kan? Ketika Ali sudah sembuh, langsung Rasulullah berikan panji itu kepada Ali. Maka ada kata yaftahillah, yaftahullah ala yadai. Rasulullah terus bersabda, unfut ala rislika hatta tanzila bisahtim sumadhum ilal islam. Wallahi, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Demi Allah, kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui tanganmu, maka lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah itu hewan kebanggaan orang-orang Arab. Kekayaan paling mahal bagi orang-orang Arab. Mau tahu harganya berapa, Bu? Satu onta puluhan miliar, ratusan miliar. Satu onta, ada yang sampai triliun katanya. Kalau saya pernah minta diunjukin sama teman, kan punya onta banyak. Teman saya orang Qatar punya onta banyak, dipelihara di Saudi. Mana yang onta merah itu kayak apa sih? Ternyata memang bagus banget ontanya itu Bu. Warnanya itu coklat kehitaman gitu. Wah, kulitnya halus, tinggi, besar. Yang ini harganya berapa? Saya tanya, ini murah, ini 5 juta real. 5 juta real itu sekitar 25 miliar. Satu onta, itu yang murah. Oh, wajar Bu. Ya kalau orang punya Lamborghini sama Lamborghini itu harganya beda. Mobil Lamborghini harganya berapa? Dibanding dengan mobil yang Pajero, yang panas Jopo Jero itu loh Bu. Kan harganya beda, ternyata ada onta yang murah, ada onta yang mahal. Ini cerita dari sahabat Ali. Makanya ibu-ibu, bapak giat berdakwah. Nanti kalau orang dapat petunjuk melalui tangan kita, itu maksudnya pahala yang sangat besar, begitu loh. Diibaratkan onta merah tadi. Di sini ada kata yaftahullahu ala yadaihi. Allah akan memberikan kemenangan, pertolongan melalui tangan orang. Ini makna yang ketiga dari kata al-fattah. Sebenarnya banyak makna yang lain dari kata al-fattah. Kita cukupkan di 3 ini. Tadi yang pertama apa? Hakim yang adil yang memutuskan perkara antara hamba-hambanya. Yang kedua, al-fattah adalah yang membuka pintu-pintu kebaikan. Yang ketiga,
Al-Fattah adalah yang menolong, yang memberikan kemenangan. Pokoknya ibu-ibu kalau sukses, kalau berhasil, kalau ada orang yang muji bilang, Alhamdulillah ini adalah karunia Allah. Saya bilang, oh ini karena aku jerih payahku, 30 tahun aku berusaha, ini loh hasilnya. Wah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gimana ceritanya? Berlebih-lebihan loh ngomongnya kan. Tulang dibantingin, keringat diperes-peres ya kan. Alhamdulillahnya lupa, padahal alhamdulillah semua ini adalah karunia Allah. Begitu. Nah, kemudian apa namanya? Al-Fathu, pertolongan atau apa namanya? Kemenangan dari Allah tadi itu. Kata Al-Fathu tadi kan artinya membuka ya. Maka ini ada beberapa macam. Yang pertama Allah bukakan ya pintu kebaikan dari langit dengan Allah turunkan hujan sehingga menjadi berkah dan kasih sayang. Ya Bu ya. Rizki itu Allah turunkan dari langit berupa air hujan. Ini di sini sudah berapa lama nggak hujan? Berapa bulan? Sudah 2 bulan. Nunggu berapa lama lagi kalau mau sholat istisqa? Nanti kalau lama nggak turun hujan, sholat istisqa. Sholat minta hujan. Sebenarnya berkah itu dari langit. Coba aja. Surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh benar-benar kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Lafatahna, Allah bukakan pintu berkah itu. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnah bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka atas apa yang mereka kerjakan. Wah. Kalau dari langit berkahnya Allah turunkan hujan sehingga bumi itu subur. Kemudian Allah keluarkan berkah dari bumi dengan cara apa? Bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Ya, dengan hal itu ternak pun juga bisa makan. Terus manusia bisa mendapatkan manfaat dari semua itu. Masya Allah. Kalau di Indonesia ini, orang kalau hujan itu seneng atau khawatir, Pak? Kok bisa orang itu rahmat kasih sayang Allah malah khawatir? Makanya kalau di Arab itu orang ada hujan tuh seneng banget. Dan di sana jarang-jarang hujan. Kalau di sini hujan malah deg-degan. Malah kadang-kadang terlontar kata-kata yang apa namanya? Menolak takdir kadang-kadang. Protes kepada Allah. Nggak boleh berarti. Waduh, hujan. Jangan ngomong begitu, nggak boleh. Qadarallahu masya'a fa'al. Memang iya. Saya kalau ngajarin wudhu, saya suruh ngirit air. Nggak masuk di akal orang Indonesia. Kalau di Arab memang air sedikit, di Indonesia buka pintu air semua ya kan.
Pas musim hujan kebanjiran. Dulu ada iklan ini Bu, perumahan bebas banjir gitu ya. Jadi banjir itu bebas datang kapan aja ya kan. Nah, ini berkah. Berkah dari langit dengan turunnya hujan, terus hujan. Ini lihat aja Bu, Allah itu kalau mau menghidupkan kembali yang telah mati. Ini kan sekarang banyak rumput pada kering ya. Tuh. Nanti kalau sekali Allah turunkan hujan lebat, semuanya jadi hijau kembali. Begitu gampangnya Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Lalu itu ada orang yang nggak percaya, udah mati, jadi tulang belulang, habis hancur lebur, gimana mau dibangkitkan lagi? Padahal contohnya gampang. Yang kering tandus gersang sekali dapat hujan langsung hijau kembali. Masya Allah. Nah, salah satu rahasianya kalau kita pengen dibukakan pintu-pintu tadi itu, pintu berkah langit dan bumi, ibu-ibu itu mintanya di sepertiga malam terakhir. Karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu berkah dari langit dan bumi di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir paling enak ngapain? Musim dingin paling dingin, musim panas juga pas dingin ya kan. Sepertiga malam terakhir. Disitulah kita harus bermujahadah. Ya. Minta sama Allah agar Allah bukakan pintu berkah untuk kita. Yang kedua, Allah bukakan pintu-pintu amal soleh. Enggak semua Bu orang yang dikasih oleh Allah kesempatan terbuka baginya pintu amal soleh. Ada orang itu yang diajak berbuat baik itu kebanyakan alasan. Di sini ada nggak Bu? Nggak ada lah insya Allah ya. Nggak ada bedanya apa gimana? Allah bukakan pintu-pintu amal kebaikan. Masalah itu juga dari Allah. Pertolongan dari Allah. Allah bukakan. Kalau hati seseorang sudah Allah buka, maka dia gampang, enteng. Berbuat baik itu gampang, ya. Sedekah juga ringan, nolong orang gampang, nggak pakai hitung-hitungan, ya kan? Karena dia berbuat untuk Allah. Dan itu benar-benar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak semuanya dikasih. Amal soleh ini apa saja, termasuk alhamdulillah kalau ibu-ibu itu sudah dimudahkan rajin mengaji, tinggal ditingkatkan saja Bu. Tidak semuanya orang diberi kesempatan oleh Allah untuk ya dibuka hatinya untuk mau mengkaji Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an. Jangankan itu, belajar baca aja kalau Allah nggak berikan karunia, nggak buka hatinya, nggak buka pintu untuknya, nggak akan mau. Bener nggak Bu? Iya, bapak-bapak itu ada yang belum pada bisa baca Quran, tapi disuruh ikut belajar ngaji. Pertama dia mungkin malu, ya. Yang kedua terus merasa sudah terlambat. Disuruh berbuat kebaikan kok malu, malu-maluin. Enggak semua orang dibukakan pintu itu, betul nggak? Ini saya motivasi Bapak jangan malu kalau masalah itu. Ya, beneran. Bismillah. Dan jangan merasa terlambat, salah sendiri zaman dulu kemana aja ya kan. Waktu muda pada kemana aja sih gitu kan. Makanya sekarang gas, yang dinilai itu akhirnya, yang dinilai usahanya.
Walaupun nggak lancar-lancar nggak apa-apa, yang penting usaha terus. Kalau ada yang sudah merasa lancar, merasa benar, pas tahsin kok salah-salah. Ya dulu merasa lancar benar kan nggak ada yang ngoreksi. Iya. Ada pejabat Bu yang belum bisa ngaji, terus dia malu kalau di masjid. Ya sudah, saya bikin forum antara mereka itu sama-sama pejabat gitu. Yang penting mau ngaji. Kalau malu di masjid ya di mana nggak masalah, yang penting belajar ngaji. Ini si Om ini lucu kalau ngucapin H itu susah. H itu H terus. H Om, H. Ditipisin Om malah gini. Malah nggak ada suaranya. Ada aja. Tapi saya salut orangnya, walaupun pejabat dia mau belajar terus gitu. Masya Allah. Malah akhirnya berani ke masjid, ikut kajian bareng orang-orang, dikerjain sama teman-temannya karena dia datang terlambat kan. Semua yang datang terlambat harus adzan dia. Dipaksa adzan. Masya Allah. Ini pintu-pintu amal soleh. Dijaga, kalau Allah sudah bukakan, jaga. Jangan dibiarkan setan. Apakah setan akan diam saja kalau kita mau berbuat amal soleh? Enggak, setan nggak akan diam. Pasti dihalang-halangi. Niat puasa aja dibisikin terus. Jangan puasa, nanti kamu kalau ada tamu gimana? Jangan puasa, nanti kalau kamu diajak pergi gimana? Jalan-jalan masa puasa? Terus aja ada aja. Orang itu kalau mau sedekah Bu, langsung aja, jangan ditunda-tunda. Karena nanti kalau setan denger akan dibisikin. Akhir bulan niat, bulan depan insya Allah aku mau sedekah 1 juta. Pas sudah dapat nggak segera. Setan bisikin ujung-ujungnya 50.000 ya kan. Karena setan akan halang-halangi. Nah itu. Berikutnya ada pintu kebaikan itu, yaitu Allah bukakan pintu tobat. Ini enggak semua. Allah bukakan pintu tobat. Ada yang sampai tua nggak tobat-tobat, ada nggak Bu? Alamatnya mana Bu? Ada. Ini Allah yang membukakan pintu tobat itu. Kalau Allah sudah ketuk hatinya untuk bertobat, maka minta sama Allah. Termasuk pintu tobat ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk pintu tobat ini penting sekali. Ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan tiba. Dan di mana ajal akan tiba. Mana Pak? Bapak-bapak ini kira-kira nanti ketemu sama malaikat maut di mana Pak? Kira-kira? Nggak ada yang tahu kan? Makanya segera taubat. Nggak ada yang menjamin. Dan yang dinilai adalah akhirnya. Kita berdoa semoga Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Kalau mau husnul khotimah ya segera bertaubat. Setiap waktu kita harus bertaubat. Rasulullah saja selalu bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari tidak kurang 70 kali atau 100 kali. Selalu. Nah, apalagi kalau benar-benar berbuat dosa. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Masya Allah. Ini hadisnya sahih dari Abu Musa al-Asy'ari. Yang terakhir Bu, saya singkat saja. Hati-hati dengan
Allah bukakan pintu nikmat tapi untuk istidraj. Ini yang perlu kita waspadai. Istidraj itu apa? Istidraj apa? Kalau dulu saya bahasakan prank nikmat. Jadi diturutin apa maunya tapi untuk menjerumuskan. Istidraj itu kalau bahasa Sundanya apa? Bahasa Jawanya katanya dilulu, diujo, diturutin apa maunya. Nggak tahu kalau orang Betawi bahasanya apa. Istidraj itu kayak ibu-ibu kalau marah sama anak, dilarang main, tetap main terus bilang gitu, udah sono main sekalian, nggak usah pulang sekalian. Nah, tuh. Udah kono main, nggak usah pulang sekalian. Jadi diturutin tapi untuk menjerumuskan. Diturutin apa maunya. Ini bahaya. Kalau sampai Allah bukakan pintu nikmat tapi untuk menjerumuskan. Makanya, loh ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa, Bu? Istidraj nih. Bapak tahu nggak ciri-cirinya apa? Gampang, ciri-cirinya lihatnya. Orangnya tidak taat, rajin maksiat, tapi rezekinya tetap lancar. Itu namanya istidraj. Ya, kalau tidak tambah taat, terus malah tetap maksiat, kok rezekinya malah lancar. Itu namanya istidraj. Dalilnya, idza ra'aitallah yubtil 'abda minad dunya 'ala ma'asihi fa innama huwa istidraj. Kalau engkau lihat Allah memberikan kepada hamba atas maksiat-maksiatnya dari urusan duniawi diturutin, Allah kasih terus padahal dia maksiat terus, maka itu adalah istidraj. Wah. Kalau dipikir-pikir, lebih kaya orang yang taat kepada Allah atau yang maksiat? Kalau di negeri kita ini yang lebih kaya yang ibadah atau yang maksiat? Yang muslim atau yang kafir? Kenapa demikian? Iya, karena mereka dikasih di dunia saja. Di akhirat mereka tidak mendapat apa-apa. Boleh sih kaya, tapi kita harus hati-hati. Rasulullah itu pernah tidur. Tidur itu beralaskan tikar, tikarnya kasar. Terbuat dari kulit dan rerumputan. Terus pas bangun itu membekas. Kan nggak pakai baju, itu membekas. Umar loh nangis. Sedih katanya. Wahai Rasulullah, itu raja-raja Romawi, raja-raja versi hidup mewah. Sedangkan engkau adalah utusan Allah. Ditegur sama Rasulullah. Wahai Umar, apa kamu nggak rela untuk mereka di dunia tapi untuk kita di akhirat? Mereka dikasih di dunia saja tapi nggak dapat apa-apa di orang-orang yang dibukakan pintu nikmat tapi istidraj itu di akhirat nggak dapat apa-apa. Pilih mana, Bu? Pilih mana? Di dunia ngenes, akhirat bahagia. itu untuk menghibur hati ya kan. Tapi kalau bisa kan mulia dunia dan akhirat. Maksudnya di dunia cukuplah, yang penting kita tidak menjadi orang yang kekurangan. Sudahlah, merasa cukup saja yang paling enak. Kalau nurutin nafsu tadi tidak ada, malah siapa yang sudah ngerasain jadi orang kaya? Malah nggak nyenyak tidurnya. Orang kaya kalau nggak beriman, tidurnya nggak nyenyak. Beneran. Selalu khawatir, selalu anxiety. Ya Bu, saya sudah berteman sama banyak orang kaya, ternyata malah nggak tenang hidupnya.
nggak nyantai. Kecuali yang sudah ngaji, sudah beriman. Oh, Masya Allah. Kalau sudah ngaji, orang-orang kaya ini, tenang dia. Karena harta itu hanya titipan, amanah gitu kan. Jangan sampai jadi istidraj ini. Allah bukakan pintu rizki, tapi malah jadi. Makanya Bu, kalau rizkinya lebih banyak, berarti syukurnya harus lebih, ibadahnya harus lebih. Jangan sampai dikasih lebih banyak, terima kasihnya sama Allah malah kurang. Kan syukur itu artinya terima kasih. Syukron kan terima kasih. Berarti semakin banyak dikasih harusnya semakin banyak bersyukur. Ya, yang rizkinya banyak miliaran puluhan miliar harusnya tahajudnya lebih panjang daripada yang iya, harusnya. Tapi nyatanya kalau syukur itu ungkapan terima kasih kepada Allah. Saya selalu bilang sama teman-teman yang kaya-kaya itu, antum harusnya ibadahnya lebih daripada yang mereka-mereka nggak punya uang itu. Karena syukur adalah bagian dari ucapan terima kasih kepada Allah. Syukur itu dengan menambah takwa dan taat kepada Allah. Sesuai dengan nikmat yang Allah berikan. Iya. Harusnya begitu. Supaya rizki, nikmat, harta dunia itu tidak menjadi istidraj. Bahaya. Kira-kira ini secara singkat. Ya, kalau setelah kita tahu Allah itu punya nama Al-Fattah, maka tentu rasa cinta kita harus bertambah. Ketergantungan kita kepada Allah juga harus bertambah. Selain itu kita harus mempersiapkan diri, ya kan? Ya, mempersiapkan diri karena salah satu fattah tadi kan hari kebangkitan Allah akan Bu? Mengadili seadil-adilnya, akan membuka kasus sejelas-jelasnya di akhirat. Kita persiapkan, kita perbaiki semuanya untuk menghadapi hari akhirat nanti. Terus berikutnya, karena Allah itu Al-Fattah, kita yakin Allah akan menolong kita. Allah akan membukakan pintu kebaikan untuk kita pada waktunya. Kalau belum ya berdoa terus, berusaha terus, ya kan? Siapa tahu masih ada hal-hal yang menghalangi. Nah, demikian. Terus ya jangan sampai kita terjerumus dalam tadi istidraj. Ya, berhati-hati berarti lebih berhati-hati. Ini beberapa buah yang bisa kita dapatkan setelah tahu Allah itu salah satu namanya adalah Al-Fattah. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari biasanya doa Allah membuka hati. Nah, mungkin maksud anak-anak contohnya membuka hati itu karena dia non muslim, muslim. Nah, sementara kita tuh di dalam Islam sudah diberikan petunjuk jalan gitu. Ini loh jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Kan pilihannya itu. Sekarang apa bedanya dengan hidayah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah bukakan hati seseorang, pintunya tadinya tertutup, Allah buka. Dengan terbuka itu, dia bisa menerima kebenaran dan kebaikan. Kalau dia non-muslim, menerima Islam, masuk Islam. Kalau dia orang Islam, maka hidayah itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang hidayahnya sempurna, ada yang hidayahnya sedikit. Ada orang yang mau menambah, ada yang tidak mau menambah. Lah kita duduk di majelis ilmu ini kan upaya untuk menambah hidayah. Manih tada fa'in nama yahtadi linafsih. Wa yazidullahu alladhina tadaw huda, dan Allah akan menambahkan orang yang berusaha mencari petunjuk, Allah tambahkan petunjuknya. Ya dengan cara duduk di majelis ilmu supaya imannya bertambah, hidayahnya bertambah.
Jadi ada orang-orang yang memang hidayahnya itu sedikit. Ada yang hidayahnya sempurna. Karena dia pupuk terus, dia tambah terus. Beda kan Pak? Coba aja. Nggak usah orang lain, kita. Kalau kita lama tidak duduk di majelis ilmu, kita lama tidak berbuat kebaikan, hati pasti terasa gersang, betul nggak? Lama nggak baca Quran, betul tidak? Udah kelihatan muka-mukanya ya kan. Makanya kita harus rajin baca Al-Quran supaya hati kita itu terpupuk terus. Duduk majelis ilmu, ibu pun masya Allah nih, semoga semuanya calon surga ini kan. Karena memang kita berusaha terus, itu tambah terus gitu. Nah jadi bedanya dengan hidayah tadi, ya gitu. Kalau sudah masuk Islam, hidayahnya, lah malah ada kok orang udah kasih hidayah itu hidayahnya hilang. Iman itu kalau nggak dijaga dia drop turun habis. Makanya ada maksiat itu yang bisa menguras iman. Misalnya, wala yasriku sarik ya yasrik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri, ketika mencuri itu dia dalam keadaan beriman. Imannya drop. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu ketika dia berzina dia beriman. Imannya habis. Ada orang yang imannya habis. Makanya kita jaga. Dan nyatanya kalau pas Ramadan iman naik ya, hidayah bertambah. Giliran Syawal langsung nggak dijaga soalnya. Nah ini terkait dengan hidayah. Jadi ada kaitan. Ilmu kita cari terus, salah satunya untuk memupuk iman, untuk menambah hidayah. Dalam ilmu ada hidayah. Iya, salah satu upaya menambah hidayah itu menuntut ilmu. Tadi ihtadau itu berusaha mencari hidayah. Kalau enggak, maka ya tentu tidak sama seluruh kaum muslimin tadi itu. Semuanya sudah dikasih hidayah masuk Islam, tapi memang levelnya berbeda-beda. Nah, apakah kita bisa memberikan hidayah? Kita bisa memberikan hidayah, tapi sebatas namanya hidayatul irsyad. Hidayah ada dua, hidayah irsyad sama hidayah taufik. Apa itu hidayatul irsyad? Hidayatul irsyad itu seseorang menunjukkan, seseorang mengarahkan, seorang memberitahu. Kalau kamu mau selamat, kamu harus menempuh jalan ini. Kalau kamu mau selamat, kamu harus masuk Islam. Kalau kamu mau ini yang dilakukan oleh Rasulullah namanya hidayatul irsyad, ngasih tahu, mengarahkan. Rasulullah sudah mengarahkan kepada Abu Thalib. Tapi hidayah yang kedua namanya hidayah taufik. Hidayah taufik itu petunjuk langsung dari Allah, apakah dia menerima atau tidak itu dari Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, memberikan hidayah irsyad tadi. Hidayah taufik itu dari Allah. Malah dijadikan nama kalau di Indonesia Taufik Hidayat, Taufik. Taufik sama hidayat sama. Ini Pak mengenai hidayah. Jadi kalau Allah nanti yang akhirnya, makanya untuk Abu Thalib itu Allah tidak memberikan hidayah taufik padanya. Ini sebagai bukti bahwa hidayah ada di tangan Allah, sampai Nabi saja tidak bisa. Tapi tugas kita adalah memberikan tadi pengarahan, pembimbingan. Masalah orang terima atau tidak itu kembali kepada Allah. Ya kan? Kalau kita ngasih tahu orang, kan belum tentu didengar. Ini saya tanya Bapak kalau ngasih tahu ibu-ibu itu langsung diterima atau susah payah? Ibu-ibu juga bukan ngasih tahu bapaknya dengar langsung atau begitulah. Yang penting kita sampaikan ya. Insya Allah bisa dipahami. Ada yang, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran dan surat Al-As itu dikatakan bahwa orang dahulu itu iman, amal, serta yang Tawasau bil haq, tawasau bis sabr ya. Tapi di sini juga akan mengatakan bahwa orang
amal. Bagaimana ini lokasinya atau Terima kasih. Secara umum, maka beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman harus beramal soleh. Orang yang beramal soleh harus didasari iman. Kalau di wal asri tadi ada 4, iman, amal soleh, dakwah, sabar. Tawasau bil haq itu dakwah, tawasau bis sabr sabar. Lah, dakwah sama sabar itu masuk amal soleh, Pak. Masuk kategori amal soleh. Amal soleh itu apapun juga, kalau amal itu berupa kebaikan diniatkan karena Allah, itu menjadi masuk kategori amal soleh. Jadi tidak ada pertentangan di situ, karena di sini dibahasakan dengan singkat, yaitu iman dan amal soleh. Dakwah termasuk amal soleh, sabar termasuk amal soleh. Jadi aman, gitu ya. Paham insya Allah? Tidak ada pertentangan di situ. Hanya diungkapkan dalam istilah yang lebih simpel. Di Al-Quran kebanyakan amanu wa amilus sholihah, beriman dan beramal soleh. Tapi kalau di yang ayat yang lain ada, Pak, beriman, beramal, bertobat, beramal soleh. Ada kata tobatnya juga. Terus ada kata yang lain untuk melengkapi, untuk memperkuat satu sama lain. Demikian. Ibu-ibu nggak ada yang nanya, sudah paham semua insya Allah. Alhamdulillah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dari kajian ini, bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah hidayah untuk kita, dan lebih giat untuk beribadah insya Allah. Dan semoga kita istiqomah, dengan istiqomah insya Allah kita mendapatkan husnul khatimah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.